Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah, NBI 141, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah aplikasi teknologi dan informasi, dan yang dibahas adalah aplikasi multimedia. Multi adalah banyak. Media adalah sarana berkomunikasi untuk melewatkan informasi. Multimedia bisa disebut dengan suatu sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan alat-alat lain seperti televisi, monitor video, dan sistem penyaringan optik atau sistem stereo yang dimaksudkan untuk menghasilkan penyajian audio visual yang utuh. Kelebihan multimedia. Kelebihan dari multimedia adalah menarik indera dan menarik minat karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, dan gerakan. Komponen multimedia yang pertama, teks. Teks adalah bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikendalikan. Adalah teks. Teks dapat membentuk kata, surat, atau narasi dalam multimedia yang menyajikan bahasa. Dan yang kedua adalah image, karena lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi kebiasaan dibandingkan dengan teks. Gambar dapat meringkas, menyajikan data yang kompleks dengan cara yang baru dan lebih berguna. Gambar juga dapat berfungsi sebagai icon. Yang ketiga ada bunyi atau audio. Bunyi dapat ditambahkan dalam multimedia melalui suara, musik, dan efek-efek suara. Seperti halnya grafis, dapat membeli ataupun menciptakan sendiri. Dan yang keempat ada video. Video menyediakan sumber daya yang kaya dan hidup bagi aplikasi multimedia. 5. Ada animasi. Dalam multimedia, animasi merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan gerak pada layar. Dan yang keenam ada virtual reality. Virtual reality merupakan karir pada bidang multimedia. Yang pertama, pelayanan online. Kedua, desain presentasi. Ketiga, modeling. Keempat, penulis naskah. Dan yang kelima, simulasi. Keenam, soundtrack. Yang ketujuh, special effect. Kedelapan, pelatihan. Kesembilan, produksi video. Kesepuluh, webmaster. Yang pertama di bidang bisnis, yaitu presentasi, pemasaran, periklanan, demo produk, katalog, dan lain-lain. Yang kedua di bidang pendidikan. Yang pertama tutorial, kedua simulasi, ketiga pelatihan, keempat e-learning, dan lain-lain. Dan yang ketiga di bidang hiburan, yaitu ada game. Yang keempat di bidang virtual reality, menggunakan elemen dasar multimedia seperti imagery, suara, dan animasi, mengharuskan adanya umpan balik atau feedback dari user. Multimedia interaktif. Konsep pengembangan multimedia. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Kedua, studi kelayakan. Ketiga, analisis kebutuhan sistem. Keempat, merancang konsep. Yang kelima, merancang isi. Dan yang keenam, merancang naskah. Ketujuh, merancang grafik. Kedelapan, memproduksi sistem. Dan yang kesembilan, mengetes sistem. Kesepuluh, menggunakan sistem. Dan yang terakhir, memelihara sistem. Apa itu augmented reality atau AR? Sebuah kombinasi dari adegan nyata yang dilihat oleh pengguna dan adegan virtual yang dihasilkan oleh komputer yang menambah adegan dengan informasi tambahan. Augmented reality versus virtual reality. Augmented reality, reality tertambah. Sistem menambah adegan dunia nyata. Pengguna mempertahankan rasa kehadiran di dunia nyata. Membutuhkan mekanisme untuk menggabungkan dunia maya dan dunia nyata. Sulit untuk mendaftar nyata dan virtual. Virtual reality, realitanya
realitas maya. Lingkungan benar-benar imersif, indera berada di bawah kendali sistem. Perlu mekanisme untuk memberi makan dunia virtual kepada pengguna. Sulit untuk membuat dunia VR menarik. Kontinuum realitas virtualitas Milgram menciptakan istilah augmented virtuality untuk mengidentifikasi sistem yang sebagian besar sintetis dengan beberapa citra dunia nyata yang ditambahkan seperti video pemetaan tekstur ke objek virtual. Masalah kinerja. Dua kriteria kinerja ditempatkan pada sistem: tingkat pembaruan untuk menghasilkan gambar tambahan, akurasi pendaftaran gambar nyata dan virtual. Tingkat pembaruan juga dapat membatasi akurasi pendaftaran kertas book 1 ms atau sama dengan 1 mm error. Menggabungkan dunia nyata dan virtual. Kita butuh model yang tepat, lokasi dan properti optik penampil atau kamera dan layar, kalibrasi semua perangkat. Untuk menggabungkan semua sistem, koordinat lokal yang berpusat pada perangkat dan objek di tempat kejadian dalam sistem koordinat global. Penggabungan realistis memerlukan objek untuk berperilaku dengan cara yang masuk akal secara fisik saat dimanipulasi. Halangan, deteksi tabrakan, bayangan. Kegiatan penelitian. Kembangkan metode untuk mendaftarkan dua set gambar yang berbeda, nyata, virtual, dan tetap terdaftar secara waktu nyata. Ini sering mengulangi untuk menemukan posisi kamera relatif terhadap beberapa penanda fidusial. Kembangkan teknologi tampilan baru untuk menggabungkan dua gambar. Pengenalan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AL. Sekilas kecerdasan buatan. Yang pertama, konsep. Yang kedua, metode-metode untuk membangun sebuah sistem cerdas. Pengertian kecerdasan buatan. Kecerdasan yang ditunjukkan oleh entitas buatan dan studi dan desain agen cerdas, pengetahuan, pengalaman, penalaran. Agen cerdas autonomous, dua, bereaksi terhadap lingkungannya. Ketiga, mengambil tindakan yang memaksimalkan kesempatan untuk sukses atau berhasil. Jenis kecerdasan buatan. Yang pertama, menurut Weak Al atau mesin bertindak seakan-akan mempunyai kecerdasan. Yang kedua, Strong Al, mesin berpikir dan bertindak seperti manusia. Lingkup utama AL. Yang pertama, sistem pakar. Kedua, bahasa alami. Ketiga, pengenalan ucapan. Keempat, robotika dan sistem sensor. Kelima, computer vision. Keenam, game playing. Dan ketujuh, intelligent computer aid instruction. Penerapan kecerdasan buatan. Yang pertama, menyelesaikan persamaan. Kedua, permainan catur. Ketiga, pengenalan wajah. Keempat, bahasa alami, dan lain-lain. Soft computing, yaitu menangani ketidakpastian seperti jaringan syaraf tiruan. Kedua, fuzzy logic. Ketiga, penanya diminta untuk membedakan jawaban komputer atau jawaban manusia berdasarkan jawaban kedua objek tersebut. Keempat, jika tidak dapat membedakan, sama dengan cerdas. Yang kedua, pemrosesan simbolik, yaitu komputer, pemrosesan numerik, memproses angka. Kedua, manusia, pemrosesan simbolik, tidak berdasarkan rumus atau komputasi matematis. Yang ketiga, AL, pemrosesan simbolik. Ketiga, heuristik, yaitu mencari dari beberapa solusi yang ada, berbasis pengalaman, mencoba tiap solusi, trial and error, memilih solusi yang optimal. Konsep dan definisi dalam AL penarikan kesimpulan atau inferencing, yaitu kemampuan berpikir atau mempertimbangkan reasoning, menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan aturan. E-government. E-government dapat didefinisikan menurut NARIS DF, layanan dan pengiriman informasi elektronik yang diberikan oleh pemerintah 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Connectivity,
adalah apakah jaringan sudah tersedia secara luas dan dengan harga yang terjangkau. Kedua, information security. Apakah jaringan dan tempat penyediaan data sudah bisa dibuktikan aman. Yang ketiga, human capital. Apakah sumber daya manusianya sudah mampu mengaplikasikan e-government. Tahapan e-government. Yang pertama, implementasi. Implementasi yaitu memperkenalkan kemunculannya pada masyarakat. Yang kedua, pengembangan. Pengembangan adalah situs pemerintah bertambah, informasi menjadi semakin dinamis. Yang ketiga, interaktif, yaitu user bisa mengunduh form, berkomunikasi melalui email maupun real-time chat. Yang keempat, transaksional, yaitu user bisa membayar layanan secara online. Yang keempat dan yang kelima, full elektronik. E-government sudah teregistrasi di seluruh sektor pemerintahan. Prinsip e-government yang pertama, membangun layanan terhadap masyarakat. Kedua, membuat pemerintah dan layanannya lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat. Yang ketiga, memberikan solusi terhadap isu-isu sosial. Keempat, menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kelima, penggunaan sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien. Tujuan implementasi e-government. Yang pertama, meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Yang ketiga, perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja dan kepemerintahan. Menuju e-government, beberapa contoh fungsi kepemerintahan yang penyelenggaraannya dapat dibantu melalui sistem elektronik adalah: pertama, pelayanan masyarakat; kedua, kepegawaian; ketiga, keuangan daerah; keempat, pengelolaan aset; kelima, dan sebagainya. Aplikasi e-government daerah dibagi menjadi kepemerintahan, kewilayahan, kemasyarakatan, dan sarana prasarana. Yang pertama, kepemerintahan, administrasi dan manajemen. Yang pertama, surat elektronik. Kedua, sistem dokumen elektronik. Dan yang ketiga, sistem pendukung keputusan. Keempat, kolaborasi dan koordinasi. Kelima, manajemen pelaporan pemerintahan. Bangunan. Yang pertama, sistem informasi dan manajemen data. Kedua, perencanaan pembangunan daerah. Ketiga, sistem perencanaan proyek. Dan yang keempat, pengelolaan dan monitoring proyek. Kelima, sistem evaluasi dan info pembangunan. Keuangan. Yang pertama, sistem anggaran. Kedua, sistem kas dan pembendaharaan. Ketiga, sistem akuntansi daerah. Kepegawaian. Yang pertama, pengadaan PNS. Yang kedua, sistem absensi dan penggajian. Yang ketiga, sistem penilaian kinerja PNS. Dan yang keempat, sistem pendidikan dan pelatihan, yaitu pengelolaan barang daerah. Kedua, katalog barang daerah. Ketiga, pengelolaan pendapatan daerah. Keempat, pengelolaan perusahaan daerah. Dan dinas dan lembaga ada tata ruang, kehutanan, potensi daerah, pertanian, perikanan, pertambangan dan energi, pariwisata, dan UKM. Dan di dinas dan lembaga ada kesehatan dan pendidikan, sarana dan prasarana seperti transportasi, jalan, dan jembatan. Hambatan e-government. Yang pertama, kultur berbagi belum ada. Yang kedua, kultur mendokumentasi belum lazim. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang handal. Yang keempat, infrastruktur yang mahal dan belum memadai. Yang kelima, tempat akses yang terbatas. E-bisnis dan e-commerce. E-bisnis dapat diartikan dengan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi. E-bisnis tidak hanya menyangkut dagang atau perdagangan elektronik dan e-commerce. E-bisnis meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan data elektronik, termasuk pemasaran internet atau e-pemasaran,
sebagai bagian dari e-bisnis. E-dagang lebih berfokus pada kegiatan transaksi bisnis lewat www atau internet. Manfaat e-bisnis bagi perusahaan atau pembisnis perorangan. Yang pertama, memperpendek jarak. Kedua, perluasan pasar. Ketiga, perluasan jaringan mitra kerja. Keempat, biaya terkendali. Kelima, efisien. Keenam, cash flow terjamin. Ketujuh, manfaat lainnya. Bagi konsumen, yang pertama, efektif. Kedua, biaya terkendali. Ketiga, aman secara fisik. Keempat, harga murah. Kelima, fleksibel. Manfaat e-bisnis bagi masyarakat pada umumnya. Yang pertama, peluang kerja baru. Kedua, wahana kompetisi dan bagi dunia akademis. Yang pertama, tantangan baru. Kedua, para peneliti tertantang untuk melakukan analisis terhadap pergeseran pola bisnis. Ketiga, membuka kerangka baru dalam penjualan. Latar belakang pembentukan situs e-bisnis. Yang pertama, kebutuhan konsumen. Kedua, keprihatinan atau kesadaran konsumen. Ketiga, kondisi sosial, ekonomi, dan demografi. Hambatan e-bisnis di Indonesia. Yang pertama, belum terbentuknya high trust society. Yang kedua, pada umumnya harga produk tidak dapat ditawar lagi. Ketiga, sarana prasarana belum memadai. Keempat, masih sangat sedikit SDM yang memahami dan menguasai konsep dan implementasi. Kelima, jasa pos masih membutuhkan pembenahan dan peningkatan. Keenam, adanya tindak kejahatan kartu kredit. Ketujuh, perbedaan platform. Kedelapan, masih menunggu. 9, e-bisnis masih dipandang sebelah mata. Ke-10, konsumen yang aktif. Ke-11, etika dan moralitas. Transaksi e-bisnis. Yang pertama, pemilihan produk. Kedua, inisiasi pembelian. Ketiga, permintaan otorisasi. Keempat, otorisasi. Kelima, permintaan pelunasan. Keenam, pengiriman barang. Ditinjau dari alat pembayarannya, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, sistem uang digital atau ANIMES. Yang kedua, cek elektronik. Ketiga, kredit card elektronik. Keempat, elektronik funds transfer. Sekian presentasi dari saya, Siti Khotijah. Apabila ada salah dan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.